Sang Merah Putih, hormat! Yang Republik Indonesia sebagai panitia pelaksana Hari Pahlawan ke-71 tahun 2016 ya, sebagai berikut. Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, para peserta upacara, patriot bangsa yang beriman. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang memberi kita kekuatan jasmani dan rohani untuk terus mengemban misi perjuangan dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai momen refleksif untuk memberi makna atas pengorbanan para pahlawan sesama bangsa dengan menyalakan jiwa kepahlawanan dalam perjuangan mengisi kemerdekaan.
Peringatan tersebut didasarkan pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai pertempuran pertama dan terbesar antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan memakan korban jiwa yang sangat besar. Saudara sebangsa setanah air, para patriot bangsa yang budiman. Peristiwa tersebut memberi kita pelajaran moral bahwa warisan terbaik para pahlawan bangsa bukanlah politik ketakutan, melainkan politik harapan. Bahwa seberat apapun tantangan yang dihadapi dan keterbatasan yang ada, tidak akan menyurutkan semangat perjuangan. Pengalaman merebut dan mempertahankan kemerdekaan juga menunjukkan betapa spirit perjuangan dan mental karakter kepahlawanan memiliki daya hidup yang luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan dan penderitaan. Peringatan Hari Pahlawan harus mampu menggali apinya, bukan abunya. Dengan meminjam ungkapan Bung Karno, semangat kepahlawanan itu adalah semangat rela berjuang mati-matian dengan penuh idealisme, dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Semangat kepahlawanan adalah semangat persatuan yang bulat mutlak dengan tiada mengecualikan sesuatu golongan dan lapisan. Semangat kepahlawanan adalah semangat membentuk dan membangun negara. Saudara-saudara patriot bangsa yang budiman, setiap zaman memiliki tantangannya tersendiri, dan oleh karena itu setiap zaman harus mengemban respon kepahlawanan yang sesuai dengan zamannya. Setelah Indonesia merebut kemerdekaannya, semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dengan mempertahankan patriotisme defensif. Kita butuh patriotisme yang lebih positif dan progresif. Patriotisme sejati bukan sekadar mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri. Untuk keluar dari berbagai persoalan bangsa hari ini, patriotisme progresif dituntut menghadirkan kemandirian bangsa tanpa terperosok pada sikap asing. Saudara-saudara para patriot bangsa yang budiman, dalam rangka mencapai peri kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, patriot progresif harus mengembangkan ketahanan bangsa untuk bisa mandiri dalam ekonomi, berdaulat bidang politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sejalan dengan orientasi Trisakti tersebut, pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kala hadir dengan menawarkan visi transformatif terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 9 agenda prioritas pemerintahan ke depan yang disebut dengan Nawacita. Kesembilan agenda prioritas itu bisa dikategorisasikan ke dalam 3 ranah. Ranah mental kultural, ranah material atau ekonomi, dan ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, pemerintah saat ini berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga ranah pembangunan tersebut bisa dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan. Satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Perubahan mental kultural memerlukan dukungan politik dan material berupa politik kebudayaan dan ekonomi budaya. Sebaliknya, perubahan politik memerlukan dukungan budaya dan material berupa budaya demokrasi dan ekonomi politik. Begitupun perubahan material memerlukan dukungan budaya dan politik berupa budaya ekonomi dan politik ekonomi.
Dalam amanat Presiden pada ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1956, setahun setelah pemilihan umum pertama tahun 1955, Bung Karno menjelaskan 3 fase revolusi bangsa. 2 fase telah dilalui dengan berhasil, dan 1 fase lagi menghadang sebagai sebuah tantangan. Indonesia telah melewati taraf physical revolution dan taraf survival. Lantas Bu Karno tandaskan, sekarang kita berada pada taraf investment, yaitu taraf menanamkan modal-modal dalam arti yang seluas-luasnya. Investment of human skill, material investment, dan mental investment. Dalam pandangannya, investasi keterampilan dan material amat penting. Akan tetapi, yang lebih penting lagi adalah investasi mental. Investasi keterampilan dan material tidak bisa menjadi dasar persatuan dan kemakmuran bersama tanpa disadari investasi mental. Tanpa kekayaan mental, upaya-upaya pemupukan keterampilan dan material hanya akan melanggengkan perbudakan. Selanjutnya, Bung Karno mengingatkan, kelemahan jiwa kita adalah bahwa kita kurang percaya kepada diri kita sendiri sebagai bangsa. Sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri. Kurang percaya mempercayai satu sama lain. Padahal kita ini pada asalnya ialah rakyat gotong royong. Kurang berjiwa gigih, melainkan terlalu lekas mau enak dan cari gampangnya saja. Dan itu semua karena makin menipisnya rasa harkat nasional. Makin menipisnya national dignity. Makin menipisnya rasa bangga dan rasa hormat terhadap kemampuan dan kepribadian bangsa dan rakyat sendiri. Saudara sebangsa dan setanah air, patriark bangsa yang budiman. Gerakan revolusi mental diharapkan bisa mendorong gerakan hidup baru dalam bentuk 1. Perombakan cara berpikir, cara kerja, cara hidup yang merintangi kemajuan. 2. Peningkatan
hati-hati langsung ke jalan ya, makanya ke jalan sampai menaruh minat anak-anak adik-adik yang ada di studio ya. Silakan kalian keluar ke jalan raya pertama menuju ke sini, lalu kembali satu di SD 5 ya, di bawah ya ini kedua satu sampai kemudian kebaratnya satu SD dan